Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai aktivitas kita, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Oke. Asep, Cece, Desya, Dinda, Eka, Fawaz, Fazri Mauludi, Halimatu Sa'dia, Ilham, Indra, Lisfi, Luna, Aidil, Maulida Rahma, Maya, Mila, Muhammad Fajri, siapa tadi? Muhammad Fajri, Nur Anissa Fitri, Nuri Maulida, Nurul Khalifah, Ratu Nadine, Sela, Siti Rohima, Trisha, Mumtahana, Gea Maulida. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hanya 2 orang ya yang nggak ada hadir ya. Sakit ya. Oke. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu? Ayat tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Itu ada di surat apa? Al-Insyirah ayat ke-7. Bunyinya gimana? Faiza faragta fansab. Nah, di situ di ayat yang tadi kalian baca ada hukum matsilahnya enggak? Ya, ada enggak? Ya. Ya, betul ya. Di ayat faiza faragta fansab itu tidak ada hukum matsilahnya. Ya. Oke. Penting gak sih kita mempelajari ilmu tajwid ini? Penting. Nih, kita sebagai umat Islam, kitab sucinya itu kan Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kalau kita bacanya nggak pakai tajwid, otomatis kita akan dosa. Makanya sekarang kalian belajar fokus ya, biar nanti apa yang kita pelajari sekarang nanti bisa diterapkan ya pada saat kita nanti ngaji di rumah. Ya, oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan. Untuk apa sih kita belajar ini? Nah, tujuan ini hal-hal yang harus kalian capai dalam pembelajaran sekarang. Perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan matsilah qasirah dan matsilah tawilah dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan
cara membunyikan hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan benar. Yang keempat, hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan benar. Tujuan kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan cara membaca mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan baik. Tujuan yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengelompokkan hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan benar. Tujuan yang ketujuh, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah dengan benar. Oke, sekarang Ibu akan mutar video pembelajarannya. Nah, video pelajaran kali ini, ya, kalian simak baik-baik. Sekiranya ada pertanyaan, dicatat dulu aja. Nanti pada sesi pertanyaan boleh kalian tanyakan. Oke, Bu putar dulu ya. Simak baik-baik. Bersama saya Kamelia dari MTS Adi Sinanial di channel Turbis dan Tajwid Simbol. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad silah. Mad silah itu terbagi dua. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Kita bahas mad silah qasirah dulu. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek secara bahasa. Keterangannya, untuk mad silah qasirah itu sebelum hak domir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hak domir tidak ada hamzah. Cara membacanya, kalau dalam keadaan wasol itu dipanjangkan 2 harakat. Kalau dalam keadaan wakof, hak domirnya dibaca mati. Oke, sambil kita bahas ya. Sambil dilihat contohnya yang garis bawahi itu yang hukumnya mad silah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, la ta'khudhuhu tahu. Hak domir ya. Sebelum hak domir tidak ada hamzah, dan setelah hak domirnya juga sebelum hak domirnya itu tidak ada huruf yang mati maksudnya. Dan setelah hak domir tidak ada hamzah. Nah, itu mad silah qasirah. Cara membacanya dipandangkan 2 harakat kalau diwasolkan. Tapi kalau dibaca waqaf, hak domir dibaca mati. La ta'khudhu. Ya. Lihat perbedaannya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhu. Oke. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua masih tentang mad silah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu untuk contoh yang diwasolkan 2 harakat. Kalau contoh yang diwakafkan itu hak domirnya dibaca mati. Lah. Oke? Paham ya? Sebelum hak domir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hak domir tidak ada hamzah. Oke, itu tentang mad silah. Kita lanjut ke mad silah tawilah. Secara bahasa mad sudah pada tahu ya, tadi itu panjang, silah hubungan, qasirah tawilah itu panjang. Oke. Secara oleh huruf yang mati
mati dan setelah hak domir ada hamzah. Oke, itu perbedaannya. Kita langsung ke contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Indahu illa biizni. Nah, indahu, nah dibacanya 4 atau 5 harkat. Boleh 4, boleh 5 harkat ya. Nah, itu matsilah tawilahnya. Sebelum hak domirnya tidak ada huruf yang mati kan? Nah, setelah hak domirnya ada hamzah. Illa, ya, indahu illa. Nah, setelah hak domirnya ada huruf hamzah. Itu namanya matsilah tawilah. Contoh yang kedua, masih contoh matsilah tawilah. Min ilmihi illa bima syaa. Nah, ilmihi, hi itu matsilah tawilah. Sebelum hak domirnya tidak ada huruf yang mati dan setelah hak domir ada hamzah. Kalau misalkan dibaca waqaf, hak domirnya kan dibaca mati. Min ilmi. Nah, ya. Kalau dibaca wasal maka min ilmihi illa. Nah, kalau dibaca waqaf min ilmi, hak domirnya dibaca mati. Oke, sudah jelas, mudah-mudahan jelas ya. Contohnya masih banyak dalam Al-Quran dan atau juz amma bisa kalian cari sendiri, tinggal disesuaikan saja keterangannya dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, khususnya untuk kalian umumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kalian simak ya? Nah, sekarang kita coba baca bareng-bareng. Ikuti ibu ya. Contoh dari matsilah qasirah dulu. Yang kita baca berapa tadi panjangnya? Kalau dalam keadaan wasal? 2 harkat. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, itu contoh matsilah qasirah. Sekarang matsilah tawilah. Kita baca yang 4 harkat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Oke, semuanya bisa ya? Kalau matsilah qasirah 2 harkat, matsilah tawilah 4 harkat dalam keadaan wasol. Kalau dalam keadaan waqaf dibaca domirnya dibaca mati. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari video yang tadi ibu tayangkan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke, Asep silakan berdiri. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sebelum hadomir itu tidak ada huruf yang ya. Ya, untuk matsilah qasirah ya. Terus apa yang ditanyakan? Oh, lillahi ta'ala. Oke. Sebelum ibu jawab, mungkin dari kalian ada yang tahu nggak? Lafadz lillahi ta'ala itu di situ ada hukum silah qasirahnya nggak katanya? Ya, boleh silakan. Ya. Menurut saya hadis itu tidak menunjukkan hadomir. Ya. Karena hadis itu adalah Ayat. karena Ya, di ayat. Ya. Iya, jadi nanti larinya itu ke hukum lafzul jalalah. Oke ya? Di lillahi ta'ala itu bukan hukum matsilah, tapi nanti larinya ke hukum lafzul jalalah. Oke, semuanya sudah paham ya? Ibu bagikan RKPD-nya ya. Nanti kalian di sini kelompokkan
mana yang hukum matsilah qasirah, mana yang hukum matsilah tawilah. Cari ada di surat apa, ayat keberapa, dan nanti keterangannya juga kalian catat, ya. Silahkan. Cari di juz amma ya. Silahkan. Oke. Ibu kira sudah cukup ya? Sudah. Sekarang siapkan presentasinya untuk kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan menjelaskan contoh lafal dan keterangan dari matsilah qasirah. Contoh lafal 1. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada hamzah. Wasol dibaca 2 harakat, waqaf hadomir dibaca mati. 2. Contoh lafal: terdapat dalam Quran surat An-Nasr ayat 3. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada hamzah. Wasol dibaca 2 harakat, waqaf hadomir dibaca mati. 3. Contoh lafal: wa ummuhu hawiyah. Terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 9. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada hamzah. Wasol dibaca 2 harakat, waqaf hadomir dibaca mati. 4. Innal insana lirabbihi lakanud. Terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada hamzah. Wasol dibaca 2 harakat, waqaf hadomir dibaca mati. 5. Contoh lafal: la tuti'hu wasjudu waqtarib. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19. Keterangan: sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir tidak ada hamzah. Wasol dibaca 2 harakat, waqaf hadomir dibaca mati. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanyakan waktu dan tempat dipersilakan? Ayo silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Trisha berdiri. Ya, namanya siapa dari kelompok berapa? Namanya Putri Darasya dari kelompok 3. Dari yang saya amati, contoh la tuti'hu wasjudu waqtarib tidak termasuk matsilah qasirah. Ya. Karena sebelum hadomirnya ada huruf yang mati. Bagaimana tanggapannya? So, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1? Oke, silahkan berdiri. Siapa namanya? Mau menambahkan, oh iya, maaf, ada kekeliruan di contoh nomor 5. Harusnya sebelum hadomir itu tidak ada huruf yang mati. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah cukup? Gimana jawabannya? Dia mengakui kekeliruannya. Katanya ada kesalahan di situ. Paham ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjut ke presentasi yang kedua, kelompok kedua. Silakan. Oke, berdiri. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum bacaan matsilah tawilah. Di sini saya akan membacakan lafaznya. Lafaz yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuqaddimu illahu mu'tadin. Terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 12. Keterangannya, sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati dan setelah hadomir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasl dibaca 4 sampai 5 harakat. Dalam keadaan waqaf hadomirnya dibaca mati. Yang kedua, wala yufiq wathaqum ahad.
terdapat pada surat Al-Fajr ayat 25. Keterangannya, sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hadomir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4-5 harokat. Dalam keadaan waqaf, hadomir dibaca mati. Lafaz yang ketiga, ayat sabu'an lam yaramu ahad, terdapat pada surat Al-Balad ayat 7. Keterangannya, sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hadomir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4-5 harokat. Dalam keadaan waqaf, hadomir dibaca mati. Lafaz yang keempat, yang sebutan nama lamu afdalan, terdapat pada surat Al-Mumazzah ayat 3. Keterangannya, sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hadomir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4-5 harokat. Dalam keadaan waqaf, hadomir dibaca mati. Lafaz yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu, terdapat pada surat An-Nasr ayat 3. Keterangannya, sebelum hadomir tidak ada huruf yang mati, dan setelah hadomir ada huruf hamzah. Dalam keadaan wasol dibaca 4-5 harokat. Dalam keadaan waqaf, hadomir dibaca mati. Apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman mungkin ada yang nanya, ya silahkan. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, berdiri. Ya, sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semuanya sudah merasa cukup. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Kita simpulkan dulu. Mad silah qasiroh atau mad silah tawilah itu hak domirnya hanya boleh berharkat domah dan kasroh. Berapa panjangnya mad silah qasiroh dalam keadaan wasol? 2 harkat. Kalau dibaca waqaf, baik mad silah qasiroh maupun mad silah tawilah, cara membacanya hak domirnya itu dibaca mati. Ya, nah coba ibu sarankan kalau lagi diskusi jangan suka banyak ngobrol di luar materi yang sedang kita pelajari. Jangan ngelamun, ya, jangan ngantuk apalagi sampai tidur. Tolong kalau lagi diskusi kerjasamanya, ya, semua mengerjakan tugas secara bersama-sama, ya. Nah, supaya kamu lebih Rahim wal asri inna wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim.
Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi